Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum dimulai, mungkin lebih baik kalau kita itu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan topologi jaringan. Oke, menurut Google, topologi jaringan adalah cara menghubungkan perangkat komputer satu sama lain, baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Jadi, fungsinya topologi jaringan ini bisa dibilang supaya antar perangkat komputer itu bisa saling berinteraksi dengan satu sama yang lain. Nah, sebenarnya itu bisa ya, jika kita itu misalkan mengkonekkan ini dengan ini langsung, itu bisa kayak gini. Ini namanya itu direct connection. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan satu PC lagi, dia itu nggak bisa. Portnya itu nggak mendukung kabel ini, kabel straight. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu bisa membuat topologi jaringan di dalam Cisco di mana beberapa PC bisa saling berinteraksi dengan satu sama yang lain, kita harus menggunakan perangkat lagi nih. Salah satu perangkat yang populer untuk digunakan yaitu perangkat yang dinamakan switch. Nah, sini nih, switch. Di sini ada banyak ya opsinya. Ada switch 2960, PT switch, PTMP, PT bridge dan lain-lain. Itu fungsi itu sebenarnya sama aja. Mungkin perbedaan kapasitas saja ya, tapi ujung-ujung itu sama. Itu berguna untuk menghubungkan berbagai komputer supaya dia itu bisa berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Oke. Jadi caranya itu kita itu harus menghubungkan semua PC ini ke switch kita. Caranya itu kalian tuh menggunakan kabel straight. Kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalkan dari PC ke switch, itu kan perangkatnya berbeda. Jadi kita menggunakan kabel straight. Nah, tapi kalau misalkan kita menghubungkan ke perangkat yang sama, misalkan dari PC ke PC, kita menggunakan kabel ini, kabel crossover. Nah, seperti gini nih contohnya. Nah, itu hijau kan, soalnya dia itu support ke perangkat yang saling sama. Nah, karena kita itu ingin menghubungkan ke switch yang perangkatnya berbeda, jadi kita menggunakan straight. Kita hapus dulu. Jadi langkah pertama, kita hubungkan dulu dari PC ini ke switch ini. Kita hubungkan ke port fast Ethernet 1. Kita hubungkan lagi. Oke, sudah selesai. Kita sudah menghubungkan semua PC ini ke switch ini. Nah, jadi PC ini seharusnya sudah bisa berkomunikasi dengan PC ini lewat switch yang ada di sini. Nah, pada dasarnya switch ini dia itu berkomunikasi lewat MAC address gitu. Bagi yang nggak tahu MAC address itu apa, dia itu nama yang diberikan kepada suatu perangkat komputer ketika komputer itu dibuat. Nah, karena setiap perangkat device itu memiliki MAC address yang berbeda, komputer ini dia itu bisa berkomunikasi kepada komputer ini menggunakan MAC address yang akan diarahkan sama switch ini. Nah, tetapi karena cara ping di Cisco Packet Tracer itu menggunakan IP, jadi kita akan menambahkan IP terlebih dahulu kepada PC-PC ini. Jadi pertama PC yang ini akan kita tambahkan misalkan IP 92.168.10.1, terus subnet mask 255.255.25.0. Nah, pada pengalamatan IP address dia itu dibagi menjadi dua
dua bagian. Pertama ada bagian network dan kedua bagian host. Nah, bagian network ini dia itu kalau menggunakan subnet mask 255.255.255, yaitu bagian networknya itu segini nih. Nah, jadi bagian network ini dia itu harus sama di semua PC. Dia itu harus sama. Nah, kalau misalkan networknya ini berbeda, dia itu nggak bakal bisa berkomunikasi satu sama yang lain, kecuali kalau menggunakan perangkat yang dinamakan router. Tapi itu untuk penjelasan kita di lain hari. Untuk sementara kita itu harus menggunakan network yang sama dulu ya. Jadi 192.168.10.1. Nah, satunya itu host. Nah, kalau satu ini dia itu emang harus berbeda di setiap perangkat network nih. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini kan 192.168.10.1 nih. Kalau misalnya kita copy, terus kita ke PC selanjutnya nih, kita paste. Nah, ini kalau misalkan sama, seharusnya itu error, soalnya sudah dipakai. Nah kan, soalnya sudah dipakai sama PC yang sebelumnya. Tuh, this address is already used in the network. Address ini sudah digunakan di dalam network ini. Nah, jadi cara mengatasinya itu tinggal hostnya itu kita ganti menjadi angka lain, misalkan 2 gitu. Nah, harusnya bisa sih. Nah, ada error tuh ya. Kita close. Nah, itu berhasil, ada error. Cek di sini, ya kan nggak ada error di sini. Selanjutnya, kita menggunakan cara yang tadi, menggunakan network 192.168.10.1 subnet mask. Oh ya, sorry, 192.168.10. Yang satunya kan sudah digunakan, sama yang duanya juga sudah digunakan. Jadi kita akan menggunakan yang 3. Kan 3 kan belum digunakan. Nah, subnet mask 255.255.255. Oke, jadi bagi yang nggak tahu apa itu subnet mask itu digunakan untuk membedakan bagian mana sih yang bagian networknya dan bagian mana bagian hostnya gitu. Nah, jadi seperti contoh di sini 192 kan dia itu ada di bagian 255 tuh. Jadi alhasil dia itu bagian dari network. Sama juga seperti 168 ini, dia itu berada di 255, berarti dia itu juga bagian network. Nah, 10 ini dia itu juga ada di bagian 255, alhasil dia itu bagian network juga. Tetapi 3 ini kan dia itu ada di 0, berarti dia itu bagian dari host. Nah, gitu gunanya dari subnet mask. Itu berguna untuk ini memisahkan bagian mana yang network dan bagian mana yang host. Oke, setelah pengamatan IP ini, seharusnya komputer kita ini sudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya. Kita akan menggunakan command prompt yang ada di PC. Commandnya itu simple, kita tinggal mengetik ping, terus alamat IP yang ingin kita tuju. Misalkan di sini PC yang kedua ini dia itu kan menggunakan 192.168.10.2. Nah, jadi di PC satu ini kita itu akan ping 192.168.10.2. Nah, enter. Jika sudah ada tulisan reply from 192.168.10.2, berarti komunikasi antar PC ini dan PC yang kedua ini itu sudah berhasil. Nah, bagaimana jika kita ingin mengeping PC yang satunya lagi nih, misalkan PC yang ketiga ini nih, kita tinggal ping IP address-nya di 192.168.10.3. Nah, kita enter. Sini sudah ada reply ya dari PC ketiga. Jadi komputer kita ini sudah berhasil dan sudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
dari ngeping ini biar kita itu nggak harus pergi ke ini ya, ke command prompt itu terlalu lama gitu kan, kita harus ngetik ping terus IP address-nya. Nah, cara cepatnya itu ada, yaitu menggunakan ini nih, menggunakan di sini kan ada kayak logo email ya di sini nih. Nah, kita itu tinggal klik ini, namanya itu add simple PDU ya. PDU itu singkatan dari packet data unit. Nah, kita itu misalkan ngeping dari PC ini ke PC ini misalkan ya. Nah, dia itu sama aja. Dan di sini ada tulisan nih, berhasil, successful. Nah, misalkan kita ping lagi nih ke PC ini. Nah, successful. Ini sebenarnya sama aja dari menggunakan command prompt yang tadi ya. Tapi ini mungkin lebih cepat karena kita tidak harus manual mengetik ping dan IP address-nya. Ini lebih simpel. Oke, sekian dari penjelasan saya ini mengenai networking. Oke, tentang gimana caranya membuat sebuah topologi sederhana di dalam Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.